Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang sudah familiar mungkin bagi penonton Gema Bali, di mana beliau dulu sudah pernah hadir di podcast Gema Bali, dan kali ini kita menyambangi ke kediaman beliau, atau secara sederhananya kosan ya. Yaitu mari kita sambut I Gusti Agung Arya Daniananda. Mohon maaf kalau saya. Ya, enggak apa-apa. Sebagai koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Darurat Sampah. Ya. Punapi gatra beli? Astungkare becek sehat. Suka deh. Wah, lepas dulu biar enak nih. Kan ya. Lagu ini itu. Biar nggak dibilang dari isi hati nih gitu. Waduh. Beli, Ya. Kemarin kan kita bicara beli sebagai ketua KMHDI ya? Ya, KMHDI betul. Badung. KMHDI Badung. Ternyata beli juga sebagai koordinator gitu beli. Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Darurat Sampah gitu. Ya. Tapi sebelum kita ke sana beli, kan kita sekitar 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu baru berjumpa beli. Ya. Gimana nih? Masih sehat kah? Atau pasca WWF ada goyangan-goyangan gitu? Waduh. Ada gedung hotel itu yang bergoyang pas WWF kemarin. Tapi kalau boleh. sini nggak bergoyang ya? Nggak, aman di sini. Aman di sini. Ya. Ya. Oh ya, perlu diketahui Semeton, kali ini kita berada di Gedong Gandhi Ashram. Betul ya? Yaitu di mana saya kurang paham ini sebenarnya. Mungkin beli bisa menjelaskan sebenarnya. Ini perlu Semeton ketahui, ini ada patung dari Mahatma Gandhi gitu. Kan begitu ya, beli ya? Ya. Bisa dijelaskan nggak sebenarnya Gedong Gandhi Ashram ini apa gitu, beli? Oh iya. Saya sebelumnya bisa dibilang memang warga ashram lah begitu istilahnya. Dari Gedong Gandhi Ashram ini. Kalau misalkan mau tahu lebih jauh soal Gedong Gandhi Ashram, sebenarnya bisa langsung tanya sama yang mengelola gitu. Oke. Tapi sederhananya Gedong Gandhi Ashram ini dicetuskan, dibentuk oleh pada saat itu yang bernama Ibu Gedong Bagus Oka. Ibu Gedong Bagus Oka itu mendirikan Gedong Gandhi Ashram dengan misinya adalah untuk pendidikan karakter gitu, yang mengadopsi ajaran-ajaran Mahatma Gandhi. Gandhi itu. Jadi anti kekerasan gitu. Cinta perdamaian dan lain sebagainya itu dibentuk dalam bangunan fisik dan juga program-program pendidikan di dalam ashram gitu. Oke. Gedong tapi tadi siapa? Gedong Bagus Oka. Itu ada korelasi sama Isyana Bagus Oka kali? Ya pasti ada. Itu memang. Karena namanya mirip soalnya. Iya, memang ada. Cuman ya kalau mau tanya lebih jelas nanti ada lah. Narasumber kita bisa bicarakan lagi. Siap. Oke. Berarti ini salah satu penganut daripada ajaran Mahatma Gandhi. Ya, betul. Ya, bicara tentang, yakin kita sama-sama tahu Semeton, Mahatma Gandhi adalah sosok yang populer di dunia, bahkan bukan hanya Indonesia dan India saja, bahkan dunia gitu, menganut ajaran Mahatma Gandhi yang dimana kita anti kekerasan. Intinya sederhananya mungkin kalau di Indonesia memanusiakan manusia gitu ya. Ya. Oke. Bahkan lingkungan sekitar, bukan hanya manusia saja gitu, alam yang ada di bumi ini. Oke, Bli. Kan dulu kita udah bicara soal kondisi Badung segala macam ya. Aku pengen nggak mau bicara soal kecil lagi nih, Bli. Tak luasin sekarang gitu. Ya. Menurut Bli, karena Bli sebagai koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Darurat Sampah nih, menurut Bli, Bali ini beneran darurat sampah atau gimana, Bli? Karena begini, Bli. Sebelum lebih jauh dulu, beberapa waktu yang lalu, Semeton juga mungkin tahu gitu. Kita nih pernah juga ngobrol sama salah satu aktivis mahasiswa waktu itu, Guswa, sama senior, mungkin kita bisa anggap senior di Bali itu, yang namanya Bli Jondre. Terus kemarin kita siapa lagi ya bicara lingkungan itu, ya mungkin itulah itu. Mereka semua sepakat gitu, Bali itu darurat sampah, Bli. Ya. Ternyata Bli adalah sebagai koordinator mahasiswa dan pemuda Bali Darurat Sampah itu. Secara umum, Bli,
lingkungan di Bali itu terkait sampah tuh bagaimana Bli hari ini? Nah, saya mungkin ceritakan dulu selesai podcast di Jakarta itu ya. Oke. Waktu itu sebenarnya gagasan Bali Darurat Sampah itu udah ada. Hanya saja karena topiknya tuh Badung, ya kita bahas Badung kan begitu. Saya sudah sejak saya terpilih jadi ketua PCKMH di Badung itu kita rutin diskusi untuk melihat apa sih permasalahan di Badung. Ternyata salah satu permasalahan di Badung, kita pakai bahasa itu sampah itu sebagai permasalahan yang tidak dipermasalahkan. Ini masalah tapi tidak dipermasalahkan gitu. Oh, oke. Ya udah ini bukan tanggung jawab saya gitu. Oh iya. Kayak gitu. Itu masalah tapi tidak dipermasalahkan gitu. Dan kita melihat itu sebagai bom waktu. Sederhananya begitu. Nah, lalu kapan tertimbun bom waktu itu gitu? Ternyata alarm darurat sampahnya itu menyala bulan November 2023 ketika 3 TPA di Bali kebakaran sekaligus. 3 TPA itu adalah TPA Suwung di Denpasar, TPA Temesi di Gianyar, sama satu lagi saya lupa. Itu satu lagi di Tabanan kalau nggak salah. Oke. Itu kebakaran sekaligus gitu. Dan waktu itu informasinya karena El Nino, karena November itu kan gelombang panas, panas yang memicu sampah begitu. Nah, akhirnya kita ketemu ujung sampahnya. Ujung sampahnya itu ada di TPA. Oke. Ujung sampahnya ada di TPA, dan TPA ini sudah kondisinya itu overload. Di TPA dimanapun di Bali pasti sudah overload. Apalagi di TPA Suwung. Kalau kita ibaratkan itu tumpeng raksasa gitu loh. Oh iya. Landfill ya kan, ditutup, lagi dilapisi, ditutup, dilapisi lagi. Tuh udah berapa puluh meter itu kelihatannya kalau dari badan jalan itu tingginya itu. Nah, tapi kan itu ujungnya. Nah, ketika kita sudah tahu masalah ujungnya, ya kita sebagai mahasiswa kan kita mencoba merincikan lagi. Oke. Di mana sih akar masalahnya gitu. Ternyata kita coba kumpulkan. Kebetulan saya jurusan hukum, jadi pendekatan saya itu pakai regulasi. Jadi saya print beberapa regulasi nih, lihat nih beberapa. Ya ini ada sekitar 12 sampai 15 regulasi nih. Yang pertama itu kita masuk dari Undang-Undang Sampah gitu kan. Oke. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Banyak lagi turunannya itu. Itu nggak perlu, nantilah dicek itu peraturan apa aja, sampai peraturan menteri kita cek gitu. Ternyata permasalahan sampah itu ada di kesadaran mengelola sampah, tanggung jawab sampah. Oke. Jadi tanggung jawab sampah ini tanggung jawab siapa gitu. Sekarang kita udah tiba-tiba kayak dapat bom gitu, udah meledak gitu, terus kita nggak tahu siapa yang salah gitu. Dan itu kita coba cari tahu. Ternyata sampah ini harus kita ketahui ada 2 unsur yang bertanggung jawab atas sampah. Unsur itu yang pertama itu adalah setiap orang, bahasa undang-undang ya, setiap orang dan pemerintah. Setiap orang ini termasuk industri, termasuk industri, termasuk individu, dan pemerintah gitu. Nah, terus ini kan nggak ada yang bahas sampah ya. Jadi bulan November itu meledak, ya udah meledak gitu kan. Terus udah itu dipadamin gitu kan sama apa itu namanya, armada-armada. Selama 2 minggu tuh TPA Suwung. Dan ketika TPA Suwung terbakar, itu ada sekitar 26 warga diungsikan. Termasuk ada ibu hamil di situ, diungsikan ke kelurahan, kantor lurahnya gitu. Diungsikan, artinya kan sudah berbahaya sekali sampai orang diungsikan gitu. Itu ada peraturannya loh, peraturan soal penanganan bahaya TPA itu. Cuman bisa dibiarkan terbengkalai sampai sekarang, sampai menumpuk, sampai bisa meledak. Kita simpulkan sebagai Bali itu darurat sampah. Dasarnya itu adalah karena tidak ada yang mempermasalahkan gitu. Masalahnya sudah menumpuk, tapi kok semuanya adem ayem gitu. Apalagi saya sedikit menyampaikan, kita tidak bisa melimpahkan masalah sampah itu ke gerakan kerelawanan. Membentuk relawan lalu memunguti sampah gitu misalnya. Bahwa sampah itu akan terus timbul dia. Karena sumber dari sampah itu adalah konsumen dan produsen gitu. Bukan relawan. Relawan itu bukan sumber sampah gitu.
Jadi ketika konsumen dan produsen ini tidak memahami pengelolaan sampah, sampah itu akan terus timbul, nggak akan selesai. Nah, disitulah kita menyatakan akhirnya bulan Februari 2024, saya mengumpulkan beberapa organisasi. Saya menginisiasi, waktu itu saya mampir ke sekretariatnya organisasi Pergerakan Islam Indonesia yang cabang Denpasar, PMI Denpasar. Oh, PMI, ya. Di warung mereka saya presentasi tuh, saya sampaikan soal masalah sampah gitu. Belum ada istilah Bali Darurat Sampah, itu belum ada. Saya hanya bilang gerakan hijau gitu. Baru gerakan hijau Bali Darurat Sampah gitu. Ya. Saya paparkan ke namanya Teguh Alfaizin. Ya, ya. Teguh Alfaizin itu ketua PC PMII Denpasar. Saya paparkan gitu. Terus saya galang, kalau semisalkan PC KMHDI Badung membahas soal sampah, ya gaungnya nggak akan besar, karena permasalahan sampah di Bali itu nggak bisa disuarakan secara parsial. Oke. Badung doang gitu. Ya. Karena nyatanya sampahnya Badung kan dibawa ke Denpasar gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita mau ributin masalah Badung, kita harus ributin ke Denpasar juga gitu jadinya. Kan gitu. Terus akhirnya saya ajak PC PMI Denpasar, oke, kita sepakat untuk mencoba menggalang lagi menggalang lagi organisasi-organisasi gitu. Akhirnya saya buka lebih luas lagi. Saya ajak teman-teman KMHDI, ketua KMHDI Denpasar, Dewa Permana. Lalu saya samperin juga ketua KMHDI Buleleng, Budi Santoso namanya. Terus saya samperin juga ketua KMHDI Karangasem, Komang Wiratama. Saya samparkan secara online, saya telepon diskusi dengan ketua Himpunan Mahasiswa Islam Singaraja, Bang Wahyu. Terus supaya ada unsur pemudanya, saya menggalang juga berdiskusi dengan ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Pradah di Tabanan. Ya. Sama satu lagi, supaya ada keterwakilan masyarakat lokal Balinya, organisasi lokal Balinya, saya mengajak ketua Seketeruni Tunas Muda Cemagi. Akhirnya sekarang semua sudah bersembilan. Kita cukup anggap angka 9 itu sebagai ideal gitu. Oke, kita bentuk 9 gitu. Bersembilan itulah sebenarnya, itu awalnya kita tidak pakai istilah koordinator gitu, tidak. Kita hanya diskusi merembukkan setiap gerakan itu bareng-bareng. Akhirnya dari aliansi itu terbentuk bulan Maret. Bulan April kita mulai gerakan pertama. Kita sepakati Bali Darurat Sampah, itu narasinya. Bali Darurat Sampah ini adalah bisa dibilang propaganda agar masyarakat itu sedikit terusik terhadap sampah gitu. Lalu bulan April kita coba pertama kali itu pakai gerakan media, gerakan rilis pers gitu. Jadi setiap ketua-ketua organisasi yang tadi itu saya minta statementnya soal sampah. Jadi mereka masing-masing ngirim sekitar 5-10 paragraf masing-masing itu. Lalu selanjutnya statement itulah yang saya distribusikan, saya komunikasikan ke beberapa media begitu. Boleh dibantu nggak? Bisa dibantu nggak? Astungkare dari media Suara Dewata menyanggupi di uplah di Suara Dewata statement kita bersembilan. Nah, dari sanalah di up di media. Setelah itu kita distribusikan ke masyarakat, ke tokoh-tokoh, ke grup-grup WA, bahkan grup keluarga. Kita distribusikan tuh. Ada 9 statement pemuda itu. Dan Astungkare pada bulan April kemarin responnya itu cukup antusias. Grup-grup WA itu mendiskusikan soal sampah. Namun kembali ini kan masih grup WA ya, belum terpantik apakah betul-betul dianggap masalah atau cuman didiskusikan di WA aja gitu. Akhirnya kita rancang lagi bahwa setelah bulan Maret itu, bulan April itu kita buat statement, kita harus bikin diskusi bulan Mei. Kita sepakati, akhirnya kita diskusikan tanggal 11 Mei kemarin kita diskusi di sini di Gedong Gandhi Ashram ini bersama 3 narasumber. Yang pertama itu adalah Pak Nyoman Parte dari Gianyar, beliau DPR RI Komisi 6 yang membidangi soal industri. Jadi beliau menyampaikan materi tentang sampah itu dari sudut pandang tanggung jawab industri. Lalu selanjutnya narasumber kedua itu adalah Bli Gus Tulang, akrabnya disapa Gus Tulang, dari beliau koordinator
CLOC. CLOC itu Clean Ocean Through Clean Community. Itu organisasi yang sekarang itu sedang mendampingi Pemkab Tabanan dalam menyusun sistem perancangan penyelesaian masalah sampah dari hulu ke hilir di Pemkab Tabanan. Terus yang ketiga itu kita mengundang Bli Anom, Ketua KNPI Denpasar, yang dia sekaligus menjadi Kelian Banjar paling muda di Kota Denpasar. Oke. Kelian Banjar paling muda di Kota Denpasar artinya kita waktu itu mantik beliau, Bli Anom, gimana sih melihat antara permasalahan sampah dengan sudut pandang pemuda dan sudut pandang adat gitu. Gimana sih melihat sampah? Dan itu Astungkare memberikan banyak perspektif. Akhirnya kita setelah tanggal 11 bulan Mei itu, kita menyadari beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan dalam kajian aliansi ini. Kita lebih memahami tentang apa-apa saja yang perlu dikaji lah begitu. Lalu kita evaluasi untuk gerakan selanjutnya. Nah, gerakan ketiga, ini kita mengambil momentum yang kemarin itu World Water Forum. Oke. World Water Forum itu kan tanggal kemarin berapa? 20. Ya. Berapa lupa itu tanggalnya. Ya, intinya kita mengambil H-1 antara tanggal 22 atau 23 Mei itu kemarin. Yang di Kuta tuh? Ya, yang di Kuta, di Pantai Kuta. Kita kumpulkan aliansi, aku minta tanda tangan kan. Saya kumpulkan tanda tangan dari teman-teman ketua-ketua organisasi, terus kita buat pernyataan sikap. Yang intinya itu salah satu muatan pernyataan sikapnya adalah menagih komitmen dunia dalam menyukseskan program SDGs. Salah satu program SDGs itu adalah menjaga ekosistem laut gitu. Nah, masalah di laut itu adalah sampah. Sampah yang menutup permukaan laut di Kutub Selatan yang berakibat pada penurunan ini, apa itu namanya? Penurunan populasi dari fitoplankton. Yang dia jadi produsen oksigen terbesar di dunia. 80% oksigen kita dari bumi itu berasal dari fitoplankton itu. Kita angkat itu untuk mencoba untuk mengingatkan lebih keras tentang darurat sampah, intinya begitu. Nah, setelah dari sana, dari kita konferensi pers soal World Water Forum tentang sampah itu, kita evaluasi lagi gerakan keempat. Nah, gerakan keempat itu adalah kita mengambil satu sampel desa. Kita akan mencari satu sampel desa yang kira-kira itu bisa menjadi rujukan desa ideal dalam penanganan sampah. Kita diskusikan di internal, akhirnya kita sepakati kita akan coba kunjungi Desa Taro. Desa Taro di Gianyar. Ya. Nah, 2 minggu yang lalu saya akhirnya berangkat ke Desa Taro, ketemu perbekal Desa Taro, kita kunjungi. Kebetulan beliau ketika kemarin saya kunjungi itu sedang ada kegiatan sosialisasi kader kebersihan Desa Taro. Mereka punya istilah kader kebersihan. Nah, di Desa Taro itu ternyata sampah itu selesai di tingkat Banjar. Pemilihan sampah itu selesai di tingkat Banjar. Jadi permasalahan di desa itu tidak seperti apa yang kita rasakan yang terlihat di TPA gitu kan, menumpuk gitu. Nah, saya melihat di Desa Taro ini seharusnya sudah kita up dalam bentuk jurnal kunjungan di Desa Taro, hanya saya belum sempat dikerjakan oleh tim. Itu pada intinya beliau selaku perbekal itu menyampaikan bahwa di Bali ini ternyata undang-undang ini tidak ditakuti sama masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat pemerintah itu tidak lebih menakutkan dari prarem dan awig-awig yang dikeluarkan desa adat. Sehingga itulah yang diupayakan Desa Taro. Pendekatannya itu adalah adat Bali gitu. Sehingga aturan yang lebih berlaku adalah aturan-aturan seperti prarem dan awig-awig gitu. Itu lebih dihormati oleh masyarakat gitu. Bukan berarti saya menyatakan bahwa undang-undang ini tidak dihormati, hanya saja ketika itu awig-awig atau prarem itu kan lebih dekat dengan masyarakat karena perbekalnya itu atau kepala desanya kan lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Kalau misalkan undang-undang diterbitkan DPR, itu kan DPR sangat luas untuk mencakup masyarakat gitu, untuk mensosialisasikan dari undang-undang itu. Nah, itu adalah yang keempat.
kegiatan kita untuk mencoba mengangkat Desa Taro. Tuh. Kemarin sudah kita angkat, dan terakhir nih yang paling update adalah saya bertemu dengan ketua, dia punya program namanya Merah Putih Hijau, Komunitas Merah Putih Hijau Bali. Itu fokus di edukasi pilah sampah. Kebetulan saya ketemu di Desa Taro itu kemarin, dan ternyata Merah Putih Hijau, program Merah Putih Hijau inilah yang memberi pendampingan kepada Desa Taro sejak tahun 2020. Tuh. Jadi gerakan Merah Putih Hijau itu sudah ada sejak 2016 dan mendampingi Desa Taro itu sejak 2020. Itu masuk ke masyarakat, membentuk perpanjangan tangan yang mereka sebut kader kebersihan. Jadi ada sekitar 22 kalau tidak salah saya dengar, komunitas Merah Putih Hijau itu mendampingi desa-desa, 20 desa di Bali. Salah satunya adalah Desa Taro. Sudah 4 tahun di ini, Kang. Nah, ketika saya berdiskusi, akhirnya kita mencoba untuk berkolaborasi sebagai kegiatan kelima dari Aliansi Bali Darurat Sampah, Pemuda dan Mahasiswa Bali Darurat Sampah ini. Kita akan berkolaborasi dengan gerakan Merah Putih Hijau itu sebagai pengelola sampah kegiatan Pekan Kesenian Bali PKB 2024. Oke. Nanti tanggal 12 Juni itu kita akan technical meeting di Art Center. Saya akan mengajak aliansi juga untuk hadir gitu. Sebagai bisa dibilang ini adalah tahapan bagaimana aliansi ini mencoba untuk mengambil segmentasi edukasi gitu. Kemarin kan kita sudah sempat kajian, sudah statement sudah, terus konferensi pers sudah, lalu diskusi sudah, lalu selanjutnya mengambil rujukan atau mengambil satu sampel ke desa sudah. Nah, sekarang kita coba untuk satu kali terjun di tengah masyarakat untuk mengedukasi dengan berkolaborasi dengan Merah Putih Hijau itu di kegiatan Pekan Kesenian Bali. Itu sangat banyak, itu sangat terbuka. Gerakan Merah Putih Hijau untuk yang Pekan Kesenian Bali, mereka membuka pendaftaran relawan atau kolaborator itu kepada masyarakat umum. Jadi ya karena kita melihat itu sebagai hal yang positif, kita langsung coba bersamai. Nah, itu kira-kira gambaran soal Aliansi Bali Darurat Sampah, Mahasiswa dan Pemuda Bali Darurat Sampah ini. Nah, gitu Bli. Itu udah agak panjang tuh. jadi gini Semeton. Kalau balik lagi ya, saya selalu menekankan ketika bicara sama aktivis itu, enaknya tuh seperti ini, kita tuh tinggal sedikit saja ngasih pertanyaan, jawabannya tuh detail, rinci, dan memang langsung poinnya tuh begini, segala macamnya seperti itu. Jadi enaknya ngobrol sama aktivis tuh seperti itu. Tapi gini, Bli, aku coba ngebantah daripada bukan ngebantah ya. Aku coba sesuaikan dengan kondisi beberapa, tidak semua, beberapa yang kuliah. Tadi kan Bli menekankan ada beberapa poin soal yang namanya pemilahan. Ya. Pocol nggak sih Bli atau sayang nggak sih Bli ketika kita di rumah sudah memilah sampah, tiba-tiba datanglah satu truk pengangkut sampah, itu digabung semua itu. Sama kayak gini ya, kemarin tuh kita sempat liputan juga, mungkin Semeton Gema Bali yang sempat nonton video kita ke belakang tuh, soal beberapa kayak kita clean up segala macam tuh. Capek kita memilah tuh, aktivis, relawan, semua capek memilah. Tapi pas naik ke truk sampah tuh semua digabung. Itu pun ada beberapa laporan juga. Kayak aku ada temen di Penatih gitu juga, dia bilang kita udah pilah itu, tapi pas truk tuh datang untuk mengangkut semua digabungin itu. Kan gini jadi ya, ngapain lagi kita pilah di rumah itu kalau pas datangnya tuh semua digabung itu. Menurut Bli gimana itu? Nah, itulah makanya saya sebut di awal itu ketika bicara sampah, tanggung jawab sampah itu nggak bisa bicara tanggung jawab satu sisi aja. Oke. Gitu. Kemarin pas kita, ini cerita dikit ya, pas kita
World Water Forum itu kita menyampaikan konferensi pers itu kan kita clean up dulu. Clean up dulu. Yang di Kuta itu ya? Ya, saya kasih 3 kantong. Saya mengadopsi aturan peraturan Bupati Gianyar itu yang dia pemilahannya itu 3 jenis, organik, anorganik, residu gitu. Saya buatkan tuh 3 karung, tulisannya organik, anorganik, residu, terus kita mulai clean up di sekitaran titik Kute, pantai Kute itu. Sudah dapat terpilah nih, kita habis ngumpulin itu terus kita menyampaikan pernyataan sikap dulu. Setelah pernyataan sikap selesai, kita bawa sampahnya kemana? Ke tempat sampah terdekat kan, tempat sampah di sana. Kita melihat tempat penampungan sampahnya nggak terpilah. Jadi kalau kita masukkan langsung gitu, ya artinya kan percuma kita pilah sampah sebelumnya. Sedangkan fasilitasnya memang tidak ada fasilitas untuk pilah sampah. Saya ngomongin di titik Kute, di titik pantai Kute kemarin, karena memang jelas waktu itu nggak ada gitu kondisinya. Nah, terus soal yang menjemput sampah juga, ini jalur ini juga masih satu jenis sampah gitu. Seperti yang bilang tadi, kita sudah pilah jadi satu lagi gitu. Nah, ini kalau saya mindsetnya itu tidak kemarin diingetin juga sama yang lebih senior lah, bahwa nggak bisa hanya menuntut. Kalau memang belum ada ya udah, kita sambil menekan, sambil menyampaikan harus ada, kita juga harus pilah gimana caranya supaya yang terangkut itu tidak lagi sampah organik begitu kira-kira. Jadi sampah organik itu sampah organik dapur, itu kalau bisa selesai ya udah di rumah gitu. Ini kebetulan Gedong Gandhi Ashram ini kan masih punya lahan yang cukup untuk mengelola sampah. Jadi kalau sampahnya itu daun kering, ini kan masih banyak daun kering, itu nanti kita buangnya ke situ, ke sebelah itu ada lahan gitu untuk buang sampah. Terus untuk sampah dapur di belakang itu kita bikinin untuk semacam komposter gitulah. Di samping wastafelnya langsung ada lahan gitu. Kita pakai gitu supaya sampah yang keluar itu tidak lagi organik. Paling tidak hanya ada dua jenis, anorganik dan residu begitu. Cuman ya kembali, kalau undang-undang bilang, aturan-aturan nih yang segumpal ini sudah bilang bahwa memilah sampah itu adalah kewajiban setiap orang. Di sisi lain juga ditegasin, memberikan fasilitas pemilahan sampah dan edukasi atau pemberdayaan untuk memilah sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi ini harus laras. Masyarakat disuruh milah, fasilitas termasuk fasilitas pengangkutan juga harus terpilah. Gitu. Oke. Nggak bisa dilihat salah satu aja, harus pemerintah aja gitu, atau harus masyarakat aja. Nggak bisa, ini harus dua sisi bareng gitu. Iya. Tak potong sedikit deh. Ya. Berarti kan kalau bicara mungkin belum semua individu ya, belum semua individu, tapi kan kemarin aku ngobrol sama Guswa sama Beli Jondra itu kurang lebih ada puluhan, mungkin sekarang udah ratusan, tapi waktu itu saya ingatku puluhan komunitas dan organisasi yang ada di Bali ini terkait dengan pecinta lingkungan gitu ya, kurang lebih pemerhati atau segala macamnya, itu sudah mulai mengedukasi, bahkan dari dulu ya, mengedukasi, memilah, clean up dan segala macam. Bahkan aku juga sempat ngobrol sama Beli Gus Norma itu juga udah, beliau ini kan salah satu promotor yang memulai untuk Bali BBB, Bali bersih-bersih itu. Iya. Segala macam kita ngobrol, udah bagus yang dilakukan gitu. Maksudnya kita apresiasi juga gitu. Kita mendukung dari aspek media, kita juga ikut serta meng-clean up, kita ikut mencoba masih, dan kita akan mempublikasi hal seperti itu. Namun yang kita lihat ini kan kemarin ya, ketika individunya sudah bergerak, namun pemerintahnya fasilitasnya belum mendukung gitu. Ya, seperti tadi beli bilang lah, kita clean up di Pantai Kuta, kita bawa 3 kantung soal organik, kantong anorganik sama residu. Ya. Tiba-tiba fasilitas yang ada di wilayah Pantai Kuta, kita kan kerucutkan aja ya, karena beli yang di sana kemarin kan, dan fasilitas yang ada di wilayah Pantai Kuta belum memadai 3 hal tersebut.
mungkin baru 1 atau 2 gitu kan, Ya, tapi belum 3 itu. Otomatis ketika pengangkutan dari truk itu akan digabungkan, kan kurang lebih seperti itu. ya betul. Ya walaupun kita belum melihat secara langsung, tapi kalau aku di luar kota aku melihat semua digabungkan. Ya, Waduh, berat ini kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini kan sia-sia jadinya. Nah, ketika individunya sudah berubah, individu mencoba untuk merubah dirinya akan lebih baik terhadap lingkungan, sadar akan kecintaannya kepada lingkungan. Tapi pemerintah belum juga gitu. Menurut Bli, pemerintah ini harus ngapain gitu? Apakah pemerintah ini diam saja atau pemerintah ini sebenarnya sudah bergerak gitu menurut Bli? ya. Ini kita kan negara hukum ya. Oke. Jadi aku kembali pendekatannya tuh sederhana aja. Kalau memang itu kita ngomongin pemerintah kabupaten gitu misalnya, udah dijelasin kok harus ngapain pemerintah kabupaten itu. Kita ngomongin pemerintah provinsi juga udah dijelasin di undang-undang, di pergub, pemerintah provinsi itu dalam hal sampah itu ngapain, kementerian ngapain, atau pemerintah pusat ya, itu pemerintah itu ngapain, udah dijelasin semua. Jadi justru yang harus ditanya itu bukan pemerintah harus ngapain, tapi kenapa pemerintah tidak jalanin gitu. Oke. Harusnya itu ditanya. Misalnya kalau kita ngomongin Bali nih, saya sedikit ini aja, beberapa aturan yang dia mengerucut banget gitu sampai ke Bali. Yang pertama itu pasti undang-undang itu kan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Habis itu turun lagi tuh dari undang-undang bilang untuk pengelolaan nanti diatur lagi di dalam Perda gitu misalnya kan. Oke. Dibaca lagi tuh ada Perdanya. Perda Nomor 15 tahun 2005, Perda Provinsi Bali 15 tahun Perda Nomor 5 2011 tentang pengelolaan sampah. Atau berapa ya di sini? Nanti coba saya cek. Kayaknya saya salah sebut. Cuman nanti saya cek lagi. Itu Perda Provinsi Bali 2011 itu sudah bilang pemerintah provinsinya ngatur strategi gitu kan. Atau pemrosesan yang tingkat regional gitu, lintas kabupaten gitu, baru pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten kota mengatur pengelolaannya, pengelolaan sampah gitu. Kabupaten kota gitu. Dan akan diatur lebih lanjut di dalam pergub, peraturan gubernur. Ada lagi nih peraturan gubernurnya di Bali setelah Perda itu. Saya anggap saya sebut aja 2. Yang pertama itu peraturan gubernur nomor 47 tahun 2000, nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Jadi udah ada pergubnya. Kita batasi pakai kantong kresek, beralih gitu kan. Terus kita batasi minuman kemasan yang kemasannya sekali pakai, kita beralih dengan produk yang lebih bisa dipakai kembali gitu. Udah ada aturannya itu di pergub. Terus ada lagi peraturan gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber gitu. Dijelasin lagi bahwa penanganan sampah di Bali, strateginya Provinsi Bali itu adalah mengelola sampah di setiap desa, di tingkat desa pengelolaan sampahnya gitu. Dan itu terbit lagi selanjutnya itu keputusan gubernur nomor 381 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa atau desa adat. Itu udah sampai mengatur organisasi yang mengelola sampah itu harusnya seperti apa. Jadi sirkulasi sampah itu selesai di desa adat, itu udah lengkap aturannya. Strateginya udah ada. Kan pertanyaannya kenapa belum dijalankan? Atau pun kalau sudah dijalankan bagaimana evaluasinya hari ini gitu. Saya agak sedikit tergelitik jujur selaku koordinator aliansi ini ketika mendapatkan informasi-informasi yang bisa dibilang saling lempar tanggung jawab. Oke. Misalnya dari aturan gubernur strateginya itu dikelola oleh desa adat, dikelola di tingkat desa, pengelolaan sampah berbasis sumber. Lalu sebelumnya saya dengar di Denpasar, dia kan pengelolaan sampahnya itu di TPST itu dikelola oleh pihak ketiga gitu. Iya. Sehingga ketika kita bertanya kepada
Denpasar, pemimpin di Denpasar, bagaimana pengelolaan sampah di Denpasar? Kenapa belum selesai? Jawabannya adalah tanya pihak ketiga. Karena yang mengelola sampahnya pihak ketiga. Gitu. Ini kan artinya mencoba untuk melimpahkan kalau bahasa saya ya. Artinya ini aja disampaikan kalau misalkan tidak layak begitu, ganti saja. Jangan pakai pihak ketiga, pakai pengelolaan yang lain, sistem yang lain begitu. Terus misalnya di mana lagi sempat saya dapat info ya. Setelah itu di bulan Mei, awal Mei itu Gianyar memulai terbit peraturan bupati tanggal 1 Mei itu tentang pengelolaan sampah, saya lupa judulnya, kalau nggak salah pengelolaan sampah berbasis tradisional gitu, berbasis lokal. Itu mewajibkan pilah sampah gitu kan. Nah, ketika masyarakat ini tidak secara secara terstruktur, itu belum jelas yang mana yang mau dipakai gitu. Apakah otoritasnya itu adalah kabupaten, begitu kan? Apakah otoritasnya itu desa, begitu? Atau otoritasnya itu pihak ketiga? Coba disinkronkan dulu deh di Provinsi Bali ini gitu. Jadi saya melihat tuh masih kayak tumpang tindih begitu di Bali, makanya makin runyam saya lihat. Ini sebenarnya siapa sih gitu? Oke. Gitu pandangan saya. Gini Bli, berarti kalau kita bicara sampah ini kan agak cukup rumit. Ya. Yang dimana individu sudah mulai bergerak untuk membuat hal yang lebih baik, tapi regulasinya juga sudah mengatur terkait dengan dari pusat, daerah, bahkan gubernur hingga kabupaten kota segala macam sudah mengatur. Namun ada miss atau ada kondisi yang belum ideal untuk menjalankan, kan gitu. Tapi begini Bli, berita yang lagi hangat Bli. Ya. Kalau nggak salah kemarin tuh PJ Gubernur Bali itu mengadakan pertemuan yang itu dimana beliau itu mengatur soal pemilahan ya, atau bahasanya aku agak lupa, tapi pemilahan terkait dengan di TPA. Apakah karena kan ini selama ini TPA itu seingatku ya, kemarin isu inkubator rame dan insinerator rame, dan beli pun juga sempat berstatement ya. Insinerator itu belum ideal, solusi yang belum ideal untuk ketika itu dikeluarkan di TPA. Yang akan dilakukan di TPA itu belum ideal, kan begitu, kurang lebih bahasa begitu. Terus hari ini regulasinya adalah pemilahan kalau nggak salah dari PJ gitu kan. Tanggapan Blit terkait dengan isu tersebut itu seperti apa? Atau kabar tersebut lah seperti apa? Gitu, itu kebetulan memang kita itu punya grup Bali Darurat Sampah itu bersembilan itu. Jadi setiap ada update kebijakan-kebijakan atau bahkan wacana-wacana yang disampaikan oleh pemerintah gitu, kita soroti di grup itu. Ketika PJ Gubernur bilang akan mengusulkan mesin insinerator untuk TPA Suwung, kita cukup berdebat tuh, diskusi di grup WA, di grup Bali Darurat Sampah itu. Sampai kita mencoba untuk menunjuk gitu, kira-kira siapa yang berstatement gitu. Terus karena teman-teman meminta, oke, coba Ariananda gitu, ya udah. Aku berstatement, saya berstatement waktu itu meminta untuk timbang ulang usulan mesin insinerator gitu. Bahkan saya sampaikan kontra narasinya, Bali itu darurat pemilahan sampah gitu. Oke. Darurat pemilahan sampah. Kenapa begitu? Saya coba berpegang kepada regulasi ya, berpegang kepada kita negara hukum, jadi saya coba berpegang kepada regulasi yang ada. Mesin insinerator itu dijelaskan di dalam peraturan menteri lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah berbasis thermal gitu kan. Thermal. Itu. Dan pengelolaan sampah berbasis thermal itu hanya boleh dilakukan kepada sampah jenis rumah tangga atau sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu bahasanya. Sampah rumah tangga itu ya
apa yang kita lihat di piring, Oke, ya. dan sampah sejenis rumah tangga, ya sampah-sampah hotel restoran gitu. Itu yang boleh dikelola secara termal, berbasis termal gitu. Nah, itu coba kita lihat yang masuk ke TPA Suwung. Apakah sudah terpilah sampah jenis rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang masuk satu truk itu gitu misalnya kan? Atau ada upaya bahwa itu akan dipilah? Yakin nggak TPA Suwung akan pilah di tempat 1.000 ton per hari milah itu untuk ada bisa memastikan bahwa yang dikelola secara termal atau dalam mesin insenerator itu adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Gimana caranya memastikan itu yang dikelola? Kan sulit memastikan itu. Karena sulit memastikan itu, saya sampaikan di media selaku Aliansi Bali Darurat Sampah, mewakili Aliansi Bali Darurat Sampah ini menyampaikan, mohon ditimbang ulang usulan mesin insenerator. Karena yang darurat itu adalah pemilahan sampah di rumah-rumah ini. Jadi kalau sampah di rumah ini dipilah gitu, anggaplah satu piring, satu sampah kita sehari. Itu ada kantong kresek, ada sampah nasi, terus ada kain bekas begitu. Ketika dia terpilah, nggak masuk TPA itu. Sampah dapur gitu misalnya ya, ketika dia nggak basi-basi amat, bisa jadi pakan. Ketika dia mau dikembalikan ke tanah, bisa jadi kompos. Nggak jadi sampah dia. Kresek, ketika dia terpilah, bersih gitu ya, nggak kena saus, nggak kena cairan lain gitu, ataupun nggak kena makanan gitu, dia terpilah, bisa dicacah. Udah ada mesin pencacahnya. Punya nilai ekonomi dia ketika sudah diolah gitu. Termasuk juga misalnya kain gitu. Ketika dia sudah dapat pola pengolahannya, malah jadi nilai rupiah gitu. Sehingga saya sampaikan statementnya itu adalah yang darurat itu pemilahan sampah, kesadaran milah sampahnya gitu. Nah itu saya sampaikan di media. Nah, jadi saya sekarang ketika mendengar ada Pak PJ Gubernur mengumpulkan pimpinan pejabat itu untuk mendiskusikan soal wajib pilah sampah yang masuk ke TPA Suwung, kayaknya saya harus statement lagi sekali untuk mengapresiasi justru. Mengapresiasi? Iya, karena harus diapresiasi. Nanti masyarakat udah disuruh pilah, tapi angkutannya masih satu jenis ya nanti kritik lagi gitu. Cuman sekarang upayanya untuk melakukan kesadaran pilah sampah itu wajib diapresiasi. Berarti secara tidak langsung, bahkan langsung nih kalau kita ngobrolin langsung, Beli ini mensetujui apa yang dilakukan oleh PJ beberapa waktu yang lalu terkait dengan regulasi untuk pemilahan sampah. Ya. Memang harus diakui. Ya, karena undang-undangnya, aturannya bilang itu yang benar gitu. Oke. Saya kan berpedomannya di sini. Ya. Ini jadi gini Semeton, kalau Semeton belum lihat nih, ini bacaannya Beli, biasa dipanggil Ariananda ya. Ini bacaannya ini regulasi semua ini. Dari peraturan wali kota, gubernur Bali, keputusan gubernur Bali, peraturan gubernur Bali. Itu tentang sampah semua. Ini semua tentang sampah ya. Iya. Berita negara. Ini jangan-jangan arsip negara rahasia ini. Menteri Lingkungan Hidup. Oh, ini Pergub lagi. Ini Perda. Undang-Undang Republik Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup. Bacaannya Beli Ariananda ini bukan kaleng-kaleng dan memang berdasar. Ya. Dalam arti Beli memang serius untuk mengatasinya. Gini Beli, tadi kan Beli cukup sudah berstatement kurang lebih kalau kita dalam etika persnya kan Beli mengutip sedikit secara langsung mengapresiasi kan gitu. Iya. Terkait dengan hal yang dilakukan PJ per hari ini. Iya. Per hari ini Beli sepakat dengan apa yang dianjurkan PJ. Tapi aku ada kejanggalan lebih sedikit. Ya. Pertanyaanku begini Beli. Undang-undang mengatakan seperti itu. Perda mengatakan seperti ini. Pergub mengatakan sini. Bahkan lebih rinci terkait dengan peraturan di bupati, kabupaten kota segala macam sudah diatur juga lebih rinci gitu. Nah, dan individu dari rumah atau sekelas rumah itu sudah melakukan halnya juga untuk memilah. Ya.
menurut Bli perlu nggak ketika sampah rumah itu diangkut, orang yang mengangkut pun harus paham juga terkait dengan ini lo harus dipilah, ini beda. Karena gini Bli, aku punya satu case investigasi kita di Gema Bali. Ya. Itu kita menemukan di Gianyar, aku lupa. Oh, Desa Singapadu Tengah. Kita nih ketemu di Desa Singapadu Tengah itu waktu itu kebetulan kita teman-teman wartawan Gema Bali ini lagi ngeliput di wilayah Singapadu Tengah. Lagi rehat sejenak di warung untuk ngopi, biasalah gitu kan, ngopi wartawan gitu kan, sambil nyantai dulu habis liputan. Dia ketemu satu truk sampah. Truk sampah itu, masyarakat itu, warga sekitar yang rumah-rumah itu bertanya kepada truk sampah itu, ini lagi apa ini? Lagi residu atau apa? Kalau nggak salah gitu ya. Ya. Seingatku wartawan pada mengucap begitu. Hari ini residu. Berarti yang dikeluarkan sampah-sampah itu oleh masyarakat, oleh warga sekitar. Oh iya, yang disetor itu. Ini lagi apa yang diangkut? Besokannya gitu. Ini lagi sampah plastik atau sampah organik. Ya. Semua yang dikeluarkan itu. Kan sebenarnya kalau investigasi wartawan Gema Bali di lapangan tuh, di spesifika waktu itu Desa Singapadu. Ya. Melihat ini sudah kita apresiasi. Karena masyarakatnya memilah, yang mengangkut pun dipilah gitu. Truknya itu memilah. Ya. Hari ini ya, besok kita datang lagi dengan yang beda, gitu. Tapi ketika itu sudah dilakukan atau diimplementasikan satu Pulau Dewata ini, harusnya kan baik sekali. Tapi kenapa aku melihat di banyak tempat, ini riset juga, apa teman-teman investigasi juga, di banyak tempat belum melakukan hal yang sama. Ketika masyarakat secara individu melakukan pemilahan, namun diangkutnya apa? Diangkutnya tercampur lagi. Digabungkan Ya. gitu kan sayang gitu. Nah, ya. Perlu nggak Bli, menurut Bli yang ngangkut itu juga harus pelajari dan atau kebijakannya atau atasannya lah, bahkan kita bicara gitu ya. Karena kan mungkin ya kita kan cuma dapat tugas. Ya, betul. Teman-teman betul. kita, saudara-saudara kita yang mengangkut di truk itu, ya kan kita perintahnya begini. Nah. Perlu nggak atasan mereka itu untuk menekankan juga terkait hal tersebut? Gimana Bli? Ya, makanya tadi juga sudah saya bilang itu soal pemberdayaan masyarakat. Oke. Pemberdayaan masyarakat itu termasuk di dalam hal memberdayakan SDM supaya SDM yang mengangkut sampah itu memahami sampah terpilah. Tapi ketika yang diperlukan itu adalah upaya solusinya tuh harus terstruktur gitu. Ketika SDM-nya sudah diminta untuk terpilah gitu misalnya, mengangkutnya terpilah, tapi jadwal pemilahan belum ditetapkan, terus jadwal pengangkutan juga setiap harinya jam berapa itu belum ditetapkan juga gitu. Yeah. Masih tergantung ya gimana swasta aja gitu maunya kapan. Gitu. Susah juga. Jadi seperti yang Beli ceritakan di Singapadu itu, masyarakat tahu kapan harus mengeluarkan sampahnya. Jadi tidak tertumpuk seperti di pinggir-pinggir jalan ini gitu. Iya. Kalau mengacu ke, karena yang sempat saya lihat itu secara langsung itu adalah TPA Suwung. Iya. Saya sempat kunjungi langsung TPA Suwung bersama tim. Di situ memang truk itu masuk langsung ke posisi pemrosesan akhir tuh langsung dikeruk gitu, langsung dari truknya tuh diambil sampahnya, terus langsung dibawa. Jadi alat berat itu udah di atas sampah, tinggal ngambil dari truk turun, ambil, masukkan, ambil, langsung masukkan, geser gitu. Itu yang terjadi di TPA Suwung. Nah, ketika TPA Suwung ini oleh Pak PJ, karena TPA Suwung itu regional, menampung sampah dari Denpasar dan Badung gitu. Yeah. Ketika Pak PJ menetapkan, meminta agar TPA Suwung itu sampah yang masuk terpilah, artinya akan menjadi tekanan kepada Denpasar dan Badung untuk memilah sampah gitu. Oke. Memilah sampah gitu. Kalau kita berkacanya dari Gianyar ya, kalau tidak terpilah nanti TPA Suwung akan minta putar balik. Enggak terpilah, putar balik truknya, balik gitu kan. Nah, makanya kemarin setelah ada aturan itu kan disambut juga oleh Denpasar. Iya. Ada rapat juga lah begitu, pimpinan Denpasar itu untuk mendiskusikan tentang
setiap kepala lingkungan mengedukasi masyarakatnya di Denpasar, itu mengedukasi masyarakatnya soal pilah sampah. Gitu. Ya, memang harus begitu. Jadi terstruktur. Tidak hanya si orangnya yang harus paham, yang mengangkut paham pemilahan sampah, tapi di tengah-tengah masyarakat juga harus ada yang mengedukasi. Oke. Gitu. Misalnya kepala lingkungan harus mengumpulkan masyarakat supaya pilah sampah. Gitu kan? Jadi ketika ada pengangkutan yang tidak sesuai memilah sampah, ya masyarakat bisa kolektif protes bareng-bareng gitu. Karena udah milah sampah bareng-bareng gitu. Kan bisa begitu. Hanya saja poinnya adalah bahwa di sini sudah disebutkan pemberdayaan masyarakat untuk memilah sampah itu juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Harus memberdayakan masyarakat. Kalau misalkan masyarakatnya dibiarkan gitu, oh itu kan tanggung jawab masyarakat sendiri gitu. Ya artinya kita menghilangkan peran negara. Ya. Berarti negara perannya apa dong kalau masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri? Kan gitu jadinya. Ya betul. Nah itu sih kira-kira, Li. Oke. Sebenarnya berarti kalau kita bicara soal pemilahan, bahkan sampai di TPA, harusnya kita ini bergerak secara serentak ya. Iya. Kalau mungkin dalam tanda kutip bergerombolan. Iya betul. Nggak 1-2 orang, secara serentak dan bersamaan itu atau bahasa organisasi mungkin kolektif kolegial ya. Betul, gerakan kolektif. Ya, gerakan kolektif itu kita harus adopsi bersama itu. Iya. Jangan hanya individu, jangan hanya pemerintah. Ketika pemerintahnya sudah bahkan secara hukum pun, secara regulasi mengatakannya sudah jelas. Individu bergerak, stakeholdernya bergerak, pemerintahnya juga bergerak secara beriringan. Ketika itu terjadi, kita bergerak bersamaan dan gerombolan gitu. Bergerak secara bersama dan gerombolan gitu. Menurut Bli, terakhir nih, Bli, apakah Bali bisa akan tuntas dari darurat sampah, Bli? Tentu, jelas. Perlu waktu berapa lama, Bli, untuk Kalau- menggerakkan itu semua? Iya, kemarin itu menjadi slogan kita. Ketika 11 Mei itu kita sampaikan slogan 2024 pilah sampah, 2025 Bali bersih. Artinya secara mindset kami menanamkan kajian ini bahwa pemilahan sampah itu harus selesai di tahun 2024. Kesadaran untuk memilah sampah itu harus selesai di tahun 2024. Sehingga 2025 itu kita memasuki tahun 2025, itu kita sudah bisa menuju kepada Bali yang bersih gitu. Oke. Karena tidak main-main masalah sampah itu dampaknya pariwisata. Makanya sangat diperlukan pimpinan itu adalah orang yang sangat memahami regulasi. Orang yang memahami regulasi dari regulasi pemerintah, undang-undang, terus dari masuk ke regulasi pemerintah daerah gitu kan. Entah itu pergub, keputusan gubernur atau perda gitu. Dia harus menguasai itu sampai ke regulasi di tingkat kabupaten kota, sehingga tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, tumpang tindih. Iya, betul. Karena pemimpinnya itu tidak mencoba merangkum permasalahan secara Bali secara utuh gitu. Orang kajian kita itu bilang Bali itu sekitar 2.900 ton per hari sampahnya. 2.900 ton. Yang masuk ke TPA Suwung itu 1.000. Jadi 1/3 sampah di Bali masuk ke TPA Suwung. Itu kajian kita gitu. Cuman kalau misalkan ada teman-teman yang punya referensi lain kan kita bisa diskusikan. Coba bayangin. Segitu, kalau nggak bareng-bareng, ya cuman jadi postingan Instagram aja mungkin gitu ya. Masalah nggak selesai. Karena kita harus menyelesaikan 2.900 ton per hari. Kalau diterapkan itu sekitar 1.500 truk per hari. Harus diselesaikan. Gimana caranya kalau nggak kolektif? Ngeri ya. Nah, sekarang gimana caranya pemimpin itu punya konsep menyelesaikan 2.900 ton per hari ini gitu. Pantas di bypass tuh udah nggak kenal jam. Nggak kenal jam. Jam berapapun itu truk sampah lewat dah. Iya. Apalagi truk sampah kita itu masih bak terbuka gitu, cuma dikasih jaring gitu kan. Penyakit itu. Aku dah jalan kan jauh-jauh. Aku aja kalau udah di belakang kan tuh udah naik motor udah tahan napas aku. Ya. Itu. Oke, Masalah oke. kita di situ.
isu pariwisata akan selaras dengan isu sampah. Ya. Sampah tidak selesai, pariwisata kacau. Betul. Gitu. Ya. Bule udah pada ngeluh juga gitu Ya, kan. bahkan kalau kata Mbok Nilo Jelatik, izin Mbok Nilo ngutip sedikit gitu. Kalau kata Mbok Nilo Jelatik, sampah itu ada 3 atau 4 gitu. Ternyata nambah 1 gitu. Kan gitu. Ya sering bikin onar gitu kan kalau kata Mbok Nilo gitu. Bikin Iya, onar iya, sama iya. juga gitu. Memang Iya, iya. panutan saya. Mbok Tapi Nilo. gini Bli, tadi kan kita udah panjang kali lebar. Ya. Dan salah satu solusinya adalah tadi kita bergerak bersama. Jadi jangan hanya individu, jangan hanya pemerintah saja juga mengatur, pemerintah juga sedang berupaya gitu. Jadi nggak bisa satu-satu kan, harus bergerombolan gitu untuk mencapai 2024 yang selesai memilah sampah dan 2025 Bali bersih daripada sampah. Ya. Kan seperti itu. Itu salah satu kajian dan capaian keinginan untuk mencapai Bali ini bersih lagi. Dan semoga Bali ini kembali seperti dulu, yang dimana walaupun hari ini sudah ada peningkatan ya secara pariwisata itu, bangkit dari COVID, tapi kan belum kembali normal. Ya. Harapan kita kan Bali ini juga kembali normal, yang dimana persentase turis yang datang juga tinggi, dan Bali ini tetap bersih juga seperti sedia kala. Ya. Tidak per hari ini, kan begitu Bli. Terakhir Bli, kalau boleh minta statement Bli satu kepada masyarakat dan pemerintah, Ya. biar selaras Bli. Jadi kalau Bli menyampaikan ke masyarakat aja permintaan, nanti pemerintahnya begini kan, santai-santai, kalau pesannya kan ke masyarakat gitu, biar selaras masyarakat dulu baru pemerintah, atau boleh Ya, dibalik. ya. Silakan Bli. Oke. Ya karena saya bagian dari masyarakat juga. Saya tidak inilah, kita kan sama-sama di dalam Ya. masyarakat. Jadi pesan saya itu, ayo kita gotong royong. Jadi gunakan spirit menyambut beraya itu untuk memahami kondisi di Bali itu dari sisi sampah juga. Sampah itu tanggung jawab kita juga gitu. Kalau bisa selesai di rumah, kita selesaikan di rumah gitu. Itu satu. Kita kan tubuh ini punya sampah juga. Tapi sudah selesai sampah tubuh kita ini di toilet. Toiletnya kita punya. Tapi untuk sampah dapur apakah kita punya juga? Harusnya punya juga. Itu untuk masyarakat. Terus untuk pemerintah, jalanin aturan gitu. Aturan ini harus kita jalankan. Aturan sudah bilang bahwa masyarakat itu harus diwajibkan pilah sampah, lalu sediakan fasilitas pilah sampah. Dari titik-titik pariwisata, minimal Pantai Kute dulu ada proses pilah sampahnya seperti apa gitu. Lalu naik di setiap banjar seperti apa pemilihan sampahnya di sana. Jadi tingkat desa seperti apa sehingga tidak ujuk-ujuk masuk ke TPA gitu. Karena kita sudah lihat TPA itu bom waktu. TPA itu bukan solusi, justru TPA itu masalah. Jangan jadikan TPA solusi bagi bapak-bapak pemimpin. TPA itu harus kita pandang sebagai masalah. Gimana caranya sampah tidak masuk TPA? Itu kesuksesan kita justru. Karena kalau sampah tidak masuk TPA berarti semuanya sudah selesai, terolah gitu. Kerjasamakan itu kepada masyarakat. Inovasi-inovasi masyarakat itu digalang. Masyarakat saya yakin punya banyak inovasi soal pemilahan sampah, tapi tidak punya daya dukung yang kuat untuk mewujudkan inovasinya. Jadi saya harap bapak-bapak pemimpin di Bali itu bisa menghargai, mencoba untuk menggalang inovasi di masyarakat. Supaya terjadi gerakan kolektif kita masyarakat Bali untuk menjaga marwah Pulau Dewata. Ini Dewata loh, narasinya nggak main-main. Pulau Dewata ini narasinya harus bersih. Bersih dari sampah-sampah. Itu mungkin pesan saya. Oke, terima kasih Bli Nanda atas waktunya sudah men-sharing apa yang menjadi persoalan hari ini di Bali. Bli Nanda juga sudah melakukan kajian-kajian bersama teman-teman kan. 9 organisasi ya? Ya, 9 ketua organisasi juga sudah melakukan. Bahkan aku juga selesai daripada video ini harus belajar juga soal ini, melihat data-data ini Ya, supaya kita ya. juga di media paham juga secara utuh apa yang menjadi persoalan yang ada di Bali. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga tidak bosan untuk sharing-sharing ilmu dan berbagi cerita dan menyuarakan bersama terkait dengan apa kegelisahan yang ada di Bali. Terima kasih. Dan kepada Semeton Gemal Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sebelum satu lagi,
kepada pemerintah Bali gitu. Saya juga titip pesan ya, kalau boleh gitu kan. Di sedikit aja. Kita di Indonesia ini sudah ada yang namanya bisa dibilang bukit atau gunung sampah yang ada di Indonesia. Kenapa saya berani berucap itu? Karena saya pernah 1 minggu berada di wilayah Bantar Gebang. Itu ada di Bekasi. Masyarakat sekitar bilang itu adalah salah satu gunung atau bukit sampah. Mereka apakah merasa resah? Beberapa iya, tapi beberapa terbiasa. Namun ada juga beberapa yang merasa diuntungkan. Namun ketika kita melihat itu sudah terjadi dan bahayanya adalah luar biasa. Kenapa? Karena sumber penyakit banyak. Dari itu sumber penyakit melalui udara atau sumber penyakit melalui kulit, itu kan sangat luar biasa juga gitu. Jangan sampai itu terjadi di Bali. Yaitu jangan sampai terjadi di Pulau Dewata ini yang kita cintai. Yang dimana tingginya, seingatku terakhir itu aku kalau nggak salah 2019 ke sana tuh, itu tingginya kurang lebih di angka 300 sampai 350 meter kalau tidak salah. Seingatku, mohon maaf kalau salah, tapi seingatku segitu. Aku seminggu, waktu itu 1 minggu riset di sana. Ya ada beberapa hal yang ku riset terlepas daripada persoalan sampah gitu ya. Tapi aku mampir-mampir lah karena dekat sekali waktu itu. Nah itu jangan sampai, harapanku sebagai juga orang Bali, Semeton Bali juga tidak mau hal itu terjadi di Bali. Sekian, dan kepada Semeton Bali jangan lupa untuk, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan di-share juga video-video ini kepada siapapun itu. Kalau Semeton yang menonton ini merasa keluarganya adalah atau kerabatnya adalah pemimpin yang ada di Bali, tolong sampaikan video ini supaya sama-sama sadar akan kepedulian kita kepada Pulau Bali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.